Selamat datang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Dengan inovasi pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pendekatan yang humanis, kami hadir sebagai mitra masyarakat dalam membangun daerah, mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, serta mendorong kemandirian fiskal demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Badan Pendapatan Daerah memiliki 1 sekretariat dan 4 bidang, yaitu: pertama, bidang pajak daerah lainnya. Kedua, bidang PBB dan BPHTB. Ketiga, bidang penagihan, dan yang keempat, bidang pengawasan, pengembangan, dan penyuluhan. Alur pikir proyek perubahan masalah kondisi saat ini yaitu: pertama, rendahnya tingkat realisasi penerimaan pajak daerah. Kedua, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah baik pelaporan maupun pembayaran pajak. Ketiga, kurangnya motivasi wajib pajak untuk patuh karena insentif dan manfaat belum dirasakan langsung. Keempat, belum adanya inovasi yang mendorong kesadaran dan kepatuhan tanpa menambah beban administrasi yang signifikan. Kelima, minimnya apresiasi dalam bentuk reward atau penghargaan kepada wajib pajak yang patuh. Penyebabnya: 1. Kurangnya pemahaman wajib pajak dan lemahnya SDM Bapenda dalam edukasi dan pengawasan. 2. Wajib pajak tidak terdorong secara aktif untuk patuh karena sistem cenderung memberi sanksi. 3. Belum ada sistem insentif berbasis kepatuhan. 4. Pemanfaatan data wajib pajak untuk reward masih sangat minim. Akibatnya adalah: pertama, wajib pajak cenderung tidak memperdulikan akibat tidak diedukasi dan diawasi kepatuhannya. Kedua, ketidakpatuhan mengakibatkan tunggakan pajak yang lebih besar dan terus terkendala untuk realisasi pembayaran pajak. Ketiga, tidak ada inovasi dalam sistem pemberian insentif mengakibatkan turunnya motivasi dan antusiasme. Keempat, wajib pajak berpikir tidak ada manfaatnya sekalipun taat dan patuh membayar pajak. Kelima, realisasi penerimaan pajak daerah tetap pada tingkatan persentase yang rendah dan tidak optimal. Menjawab tantangan ini, maka inovasi yang dapat dilaksanakan adalah dengan beberapa solusi inovatif berupa: pertama, pemberian insentif pajak untuk wajib pajak yang patuh berupa diskon pajak bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu. Kedua, akses prioritas layanan publik. Ketiga, digitalisasi layanan pajak daerah. Untuk itu kami hadir dengan inovasi Manju Bayar. Manju Bayar adalah akronim dari optimalisasi realisasi dan kepatuhan pajak dengan orientasi skema pemberian insentif yang berbasis kinerja. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabea. Saya Christian Andris Katuuk, Sarjana Hukum, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Saya selaku peserta Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan 8 tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dengan ini melaporkan hasil implementasi proyek perubahan yang berjudul Manjo Bayar, optimalisasi realisasi dan kepatuhan pajak dengan orientasi skema pemberian insentif yang berbasis kinerja. Proyek perubahan Manjo Bayar merupakan inovasi pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam pelayanan publik, yaitu dengan kebijakan pemberian keringanan dan pembebasan pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan pedesaan bagi wajib pajak yang berbasis kinerja dalam upaya optimalisasi realisasi pendapatan asli daerah dan peningkatan kepatuhan pajak dengan keterlibatan semua stakeholder, baik internal maupun eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabea. Saya Joneganda, Bupati Minahasa Utara. Dengan ini memberikan dukungan proyek perubahan peserta Diklat PKN tingkat 2 Angkatan 8 tahun 2025 atas nama Christian Katuuk SH. Dengan judul
optimalisasi realisasi dan kepatuhan pajak dengan orientasi skema pemberian insentif yang berbasis kinerja atau dengan tagline Mari Jo Bayar. Semoga dengan proyek perubahan ini dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran oleh wajib pajak dan menjaga sumber PAD demi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara. Dan juga kiranya program ini dapat terus berkelanjutan untuk kemandirian fiskal yang ada di daerah yang kita cintai bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Om Santi, Santi Santi Om, Shalom, Pakatuanu Pakalawidan. Manfaat implementasi proyek perubahan Manjo Bayar antara lain: 1. Meningkatkan realisasi penerimaan pajak melalui strategi berbasis insentif. 2. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak. 3. Membangun sistem insentif yang adil dan transparan. Tujuan proyek perubahan Manjo Bayar. 1. Tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek adalah solusi cepat yang bisa dilaksanakan dalam kurun waktu yang pendek 0-2 bulan. Antara lain, solusi inovatif 1. Pembentukan tim efektif. Pembentukan tim efektif proyek perubahan dilaksanakan melalui rapat keberadaan tim efektif. Proyek perubahan sangat membantu pelaksanaan setiap kegiatan sesuai tahapan. Solusi inovatif 2. Menyusun skema insentif berbasis data wajib pajak. Bidang PBB dan BPHTB selaku penanggung jawab dalam hal ini oleh sub bidang pelayanan dan penetapan PBB P2. Solusi inovatif 3. Mengimplementasikan uji coba di wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Badan Pendapatan Daerah telah berhasil mengimplementasikan uji coba sistem ESPPT yang terintegrasi. Solusi inovatif 4. Meningkatkan pemahaman dan antusiasme wajib pajak terhadap program melalui sosialisasi digital dan tatap muka langsung. Solusi inovatif 5. Membuat sistem dashboard. Aplikasi MyISPED telah menyediakan sistem dashboard yang dirancang untuk menyajikan data dan informasi secara real-time terkait pelaksanaan kebijakan pemberian keringanan dan pembebasan PBB P2. Solusi inovatif 6. Penyusunan SK Bupati tentang pemberian keringanan dan pembebasan PBB P2. Solusi inovatif 7. Konsultasi pembimbingan coach dan mentor dalam rangka menjamin efektivitas proses pembelajaran dan keberhasilan proyek perubahan pada pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2. Project Leader melewati mekanisme konsultasi dan pembimbingan yang terstruktur antara project leader dengan coach dan mentor. Kedua, tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah adalah solusi yang dilaksanakan untuk meningkatkan tujuan jangka pendek 3-12 bulan, sehingga solusi cepat di tujuan jangka pendek bisa lebih terasa, antara lain mengimplementasi sistem insentif pajak secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, mengintegrasikan sistem insentif dengan sistem pajak daerah, membuat SOP tentang skema insentif pajak. Ketiga, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah solusi yang bisa mempertahankan konsistensi dari solusi-solusi jangka pendek dan jangka menengah. 12-24 bulan inovasi yang akan dilakukan. Antara lain, 1. Peningkatan indeks kepatuhan pajak. 2. Inisiasi regulasi peraturan kepala daerah tentang skema insentif pajak. 3. Diagnosa kemandirian fiskal. 4. Merancang sistem insentif berjalan secara otomatis berbasis data real-time dari wajib pajak yang patuh. Tujuan jangka panjang. Terdapat satu milestone solusi inovatif yang awalnya direncanakan pada jangka panjang telah tercapai pada saat tahap aktualisasi jangka pendek. Solusi inovatif 11. Peningkatan indeks kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan pajak menjadi indikator kunci dalam menilai efektivitas sistem perpajakan. Semakin tinggi indeks kepatuhan, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah. Jika kita melihat jumlah SPPT terbayar, ada kenaikan jumlah di mana pada tahun 2024, periode yang sama, yaitu 27.541 SPPT menjadi 30.655 SPPT. Di tahun 2025, terdapat peningkatan 3.114 SPPT, realisasi pembayaran PBB P2 per 31 Agustus tahun 2025 sebesar Rp4.959.430.175, menunjukkan tren positif dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang hanya sebesar Rp4.209.400.060. Terjadi kenaikan sebesar Rp450.029.115 atau setara dengan 10,69%. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kepatuhan wajib pajak, efektivitas kebijakan yang diterapkan, serta penguatan strategi pemungutan pajak. Meski demikian,
Kenaikan ini juga menjadi indikator bahwa potensi penerimaan PBB P2 masih dapat terus ditingkatkan melalui intensifikasi sosialisasi, optimalisasi layanan pembayaran, dan pemberian insentif kepatuhan. Tahapan ini dilakukan pada tanggal 1 September 2025. Pergeseran peta stakeholder setelah pelaksanaan tahapan solusi inovatif, terdapat perubahan pemetaan stakeholder setelah komunikasi yang intens, di mana bagian hukum sebelumnya berada pada kelompok apatetik yang memiliki tingkat kepentingan rendah dan tingkat pengaruh rendah, bergeser menjadi kelompok latent yang memiliki tingkat pengaruh tinggi terhadap proyek perubahan. Karena gagasan proyek perubahan ini tidak akan berjalan jika tidak didukung dengan regulasi dalam bentuk surat keputusan bupati. Peran ini diwujudkan melalui penyusunan dan penetapan dasar hukum berupa surat keputusan bupati yang menjadi acuan resmi pelaksanaan kebijakan tersebut yang memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan legitimasi pada setiap langkah, serta meminimalkan potensi sengketa hukum di kemudian hari. Testimoni-testimoni, dukungan, 1. Ketua DPRD, 2. Wakil Bupati, 3. Deputi Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Foni Adel Rumimpuno SE, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara, dengan ini memberikan dukungan proyek perubahan peserta diklat pendidikan kewarganegaraan PKN tingkat 2 Angkatan 8 tahun 2025 atas nama Christian Katuk SH dengan judul Optimalisasi, Realisasi, dan Kepatuhan Pajak dengan Orientasi Skema Pemberian Insentif yang Berbasis Kinerja Manjo Bayar. Menjaga kemandirian fiskal daerah sambil meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak PBB dengan memberikan keringanan pembayaran pajak, diskon pajak PB. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kevin William Lutulung, SHMH, Wakil Bupati Minahasa Utara, mendukung proyek perubahan peserta diklat PKN tingkat 2 Angkatan 8 tahun 2025 atas nama Christian Katuk SH, Kepala Badan Pendapatan Daerah, dengan judul Optimalisasi, Realisasi, dan Kepatuhan Pajak dengan Orientasi Skema Pemberian Insentif yang Berbasis Kinerja Manjo Bayar. Program ini memberikan keringanan bagi masyarakat dan memberikan kontribusi bagi fiskal daerah khususnya di Kabupaten Minahasa Utara. Semoga program ini dapat terus berkelanjutan untuk kemandirian fiskal daerah Minahasa Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Darmawan Huta Barat, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, mendukung penuh proyek perubahan dari peserta kepemimpinan tingkat 2 Angkatan 8 tahun 2025 atas nama Christian Andries Katuuk SH, Kepala Badan Pendapatan Daerah Minahasa Utara. Proyek perubahan Manjo Bayar mendukung optimalisasi, realisasi, dan kepatuhan pajak dengan skema pemberian insentif berbasiskan kinerja. Semoga proyek ini memberikan perubahan dan dampak positif, tentunya bagi kepatuhan pembayaran pajak yang berkelanjutan di Kabupaten Minahasa Utara. Demikian laporan implementasi proyek perubahan Manjo Bayar. Kiranya proyek perubahan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh wajib pajak yang ada di Minahasa Utara. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proyek perubahan ini, lebih khusus kepada Bapak Bupati Minahasa Utara, Bapak Jone James Sauganda, SE, MAP, MM, MSI, dan kepada Bapak Wakil Bupati Minahasa Utara, Bapak Kevin William Lutulung SHMH, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Terima kasih juga kepada Sekretaris Daerah Bapak
Insinyur Nofri Gerard Willing MSI selaku mentor, juga kepada coach yang sudah membimbing selama proyek perubahan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.